Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Oh, baik. Sebelum kita memulai, saya mau tanya. Di sini ada yang sakit apa enggak? Gak ada, Pak. Alhamdulillah, berarti semua sehat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga orang tua kita dipanjangkan umurnya, semoga segala urusan orang tua kita dipermudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladhdallin. Amin. Oke, baik. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana ketika itu Rasulullah sedang berperang, yaitu perang Badar. Yang mana perang Badar ini adalah perang yang paling besar dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Lalu kita sekarang masuk kepada judul selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada judul selanjutnya, semua bangku dan meja yang kurang rapi mohon dirapihkan, dan semua buku mohon ditaruh di atas meja di sisi sebelah kiri. Baik, semuanya perhatikan ke depan, fokuskan pikiran kalian. Sekarang kita membahas tentang bab selanjutnya. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika itu dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, Subhanalladzi maha suci Allah, alladzi asra yang memperjalankan bi'abdihi hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari sini kita akan mengetahui tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, bahwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang mana sekarang kita akan membahas tentang pelajaran Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Ayatnya sudah saya jelaskan. Mari sekarang kita semuanya simak apa yang saya jelaskan dan lihat apa yang saya berikan gambaran.
semuanya, lihat, perhatikan gambar yang ada di depan. 5 gambar ini yang akan kita jelaskan, yang akan kita simak sejarahnya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini ada gambar Masjidil Haram, di sini ada gambar air Zam-Zam, di sini ada gambar buruk, di sini ada gambar Masjidil Aqsa, di sini ada gambar perjalanan ke atas. Oke, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Pada suatu malam ketika itu Rasulullah diberikan anugerah yang paling besar. Karena sebelum itu Rasulullah mendapatkan musibah yang sangat besar. Apa musibah yang besar ketika itu yang Rasulullah dapatkan? Yang pertama, ketika itu Khadijah, istri Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai, beliau meninggal dunia. Yang kedua, ketika itu pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib adalah ayahnya dari Sayyidina Ali. Nah, ketika itu Rasulullah ketika itu tahun tersebut disebutkan adalah tahun kesedihan. Kalau di dalam bahasa Arab disebutkan Amul Husni, tahun kesedihan. Dan akhirnya dalam kesedihan itu Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Bayangkan kalau seandainya kita lagi sedih, kemudian ada orang yang paling kita cintai memberikan hadiah, itu adalah hal yang paling berharga. Ketika itu Rasulullah diberikan hadiah yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperjalankan Rasulullah bertemu dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram. Di mana sih Masjidil Haram ini? Apakah Masjidil Haram ini ada di Jakarta? Bukan. Masjidil Haram ini ada di kota Mekah yang terletak di negara Saudi Arabia. Apakah Rasulullah jalan kaki? Enggak, Rasulullah bukan jalan kaki. Akan tetapi Rasulullah diperjalankan. Lalu ketika itu di sini lailan, pada suatu malam Rasulullah ke Masjidil Haram diperjalankan, mulai dari Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah diarahkan oleh malaikat Jibril. Buat apa? Mendekati sumur Zam-Zam. Ngapain? Apakah di sana Rasulullah minum? Bukan cuma minum. Akan tapi Rasulullah dibelek dadanya. Setelah dibelek dadanya, diambil hatinya, dicuci. Lah, emangnya Rasulullah itu bukan makhluk yang paling suci? Rasulullah adalah makhluk yang paling suci. Akan tetapi Rasulullah disucikan hatinya karena nanti Rasulullah akan bertemu dengan zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah hatinya dicuci. Lalu ketika itu setelah hatinya Rasulullah dicuci, akhirnya Rasulullah keluar Masjidil Haram. Ngapain keluar Masjidil Haram? Ditunjuk oleh malaikat Jibril untuk naik buraq. Buraq ini kurang lebih bentuknya di dalam Al-Quran, dalam tafsir disebutkan al-bighal. Al-bighal itu artinya keledai, hampir-hampir mirip, dan ada sayapnya. Ketika itu Rasulullah naik kepada buraq tersebut, yang mana buraq ini kalau dia jalan, kalau dia terbang tidak seperti pesawat. Yang kalau pesawat memang cepat, akan tapi masih kalah sama perjalanan buraq. Lalu ketika itu Rasulullah terbang naik buraq, yang mana kemana Rasulullah diperjalankan? Dari Masjidil Haram diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Di mana sih Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa berada di Palestina,
yang sekarang sedang dijajah oleh Israel. Rasulullah ke Masjid Aqsa, akhirnya turunlah buruk tersebut. Lalu ketika Rasulullah ke depan Masjid Aqsa bertemu dengan seluruh para nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, sampai Nabi Isa alaihi salam. Apakah semua itu jasadnya nabi? Ada riwayat yang mengatakan bahwa itu jasad dan ruhnya semua nabi. Dan ada juga yang mengatakan itu hanya ruhnya nabi. Yang mana seluruh nabi itu kalau dihitung jumlahnya 1.204.000 nabi kurang lebih. Kalau yang kita ketahui cuma 25. Lalu ketika itu berkumpullah di sini. Berkumpul lalu mengatakan kepada seluruh nabi mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kaumu jadi imam. Akhirnya ketika itu Rasulullah berjalan ke depan lalu bermunajat kepada Allah, meminta doa kepada Allah. Lalu setelah itu Rasulullah diperjalankan lagi. Kemana? Akhirnya Rasulullah jalan, diperjalankan dari Masjid Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke atas. Ketika itu Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dari kejauhan Nabi Muhammad melihat ada orang. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa orang tersebut? Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah itu adalah ayahmu. Dia Nabi Adam. Iya, dia Nabi Adam. Lalu ketika diperhatikan oleh Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika menengok ke kanan dia tersenyum. Ketika menengok ke kiri dia menangis. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa Nabi Adam nengok ke kanan senyum, nengok ke kiri nangis? Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah, ketika Nabi Adam menengok ke kanan dia tersenyum, dia melihat anak keturunannya banyak yang masuk ke dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, ketika Nabi Adam menengok ke kiri, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia melihat anak keturunannya banyak yang masuk ke dalam neraka. Akhirnya Nabi Muhammad setelah mengetahui itu semuanya mendekati Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad, wahai ya Abal Bashar, wahai ayah seluruh para nabi. Terus kata Nabi Adam, wahai ya Sayyidal Anbiya, wahai pemimpin seluruh para nabi. Akhirnya saling sapa dan Nabi Muhammad naik ke langit kedua. Sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad diperjalankan lagi kemana? Sidratil Muntaha. Ketika itu malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak bisa memasuki alam ini. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, iya, ini adalah alam uluhiyah, alam sekitaran Tuhan. Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad masih diperjalankan oleh Allah dengan buruk tersebut. Akhirnya ketika itu bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Lalu di sana ada diskusi di antara Allah dengan Nabi Muhammad. Apa diskusinya? Yang pertama, yaitu yang paling utama adalah diskusi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat dalam satu hari 50 waktu, 50 kali. Ketika itu karena Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, akhirnya Nabi Muhammad turun. Ketika itu ada salah satu nabi yang bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umatmu kagak bakal bisa satu hari 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, minta dispensasi, ya Allah, umat saya ini umurnya pendek semuanya, gak mungkin dalam satu hari 50 waktu. Akhirnya Allah kasih dispensasi sampai berkali-kali Rasulullah naik turun sampai akhirnya 5 kali Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika itu bertanya lagi kepada Nabi tersebut,
ya Rasulullah, wahai Muhammad, umatmu nggak bakalan kuat satu hari lima waktu. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, saya malu kalau misalnya minta lagi kepada Allah. Akhirnya Rasulullah turun ke muka bumi ini, lalu Rasulullah itu persis tiduran di atas kasurnya seperti sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ketika itu, seketika setelah pagi, Rasulullah tidak langsung salat subuh. Karena kenapa? Karena Rasulullah belum tahu tata cara bagaimana sholat. Dan setelah ketika pagi hari ada yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Lalu di situ banyak sahabat-sahabat yang tidak percaya. Sehingga kabar tersebut terdengar oleh Abu Jahal. Yang bernama asli Abu Jahal tersebut namanya Amr bin Hisham. Ketika Amr bin Hisham tersebut mendengar kabar tersebut, oh Muhammad makin gila. Gak mungkin dari Masjid Haram Arab Saudi ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina itu dalam satu malam. Gila banget Muhammad, kata Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal dan kawan-kawannya akhirnya kabar tersebut terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendengar, kata Abu Bakar apa? Kalau ada kejadian lebih daripada ini, saya orang yang pertama kali percaya kepada Rasulullah. Kalau seandainya ini yang diciptakan oleh Rasulullah, saya lebih percaya. Akhirnya dari situ Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq yang membenarkan. Nah, dari perjalanan Isra dan Mi'raj, kita ini diberikan hadiah dalam satu hari 5 waktu, yaitu sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Coba bayangkan, kalau seandainya satu hari 50 waktu, kapan kita tidur, kapan kita belajar, kapan kita kerja? Gak ada waktu, semuanya itu beribadah kepada Allah. Tapi karena ada rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, dan akhirnya kita diberikan sholat dalam satu hari cuma 5 waktu. Tapi kadang-kadang dalam 5 waktu ini kita kurang. Kita kurang apa? Kita kurang mengerjakan. Misalnya subuh kesiangan, kesiangan udahlah malas. Zuhur capek kepanasan. Akhirnya sampai isya kagak sholat. Nah, ini adalah yang menjadi problem buat kita. Jadi intisari daripada ini adalah bahwa sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kita. Sehingga dari satu hari 50 waktu menjadi satu hari 5 waktu. Coba kalau seandainya satu hari 50 waktu. Nah, pertama, intisari yang pertama adalah kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, diwajibkan kita untuk sholat. Terus yang ketiga, apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling benar. Oke, dari 3 intisari tersebut, yang pertama, rahmat Allah itu sangat luas. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam satu hari. 5 waktu. Yang ketiga, apa-apa yang datang dari Allah dan apa-apa yang datang dari Rasul itu adalah yang paling benar. Ya, anak-anak semua, mudah-mudahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan kedepannya kita melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan mudah-mudahan juga sunnah-sunnah Rasulullah juga dikerjakan. Baik, semuanya, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, semuanya yang saya berikan dan saya jelaskan mohon dipahami dan dibaca lagi agar nanti minggu depan apa yang saya tanya nanti agar kalian bisa menjawabnya. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.